Tetapi kalau Ustadz Adi Hidayat, dia sering berbicara tanpa ilmu. Cis, ai, bicis, bis, yang gitu-gitu tuh. Itu yang satu tuh. Dikoreksi oleh orang yang ahli musik. Terus berbicara astronomi. Ya, ternyata ini terlingkupi oleh satu ruang yang bentuknya seperti trompet gitu. Dan disinilah letak miskonsepsi beliau mengenai gambar tersebut. Apakah pantas seorang yang tidak pernah sekolah astronomi berbicara astronomi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama, kami ucapkan terima kasih banyak kepada pendekar Wahabi, Heri Pras, yang telah mengoreksi sekaligus mengomentari kesalahan daripada Ustadz Adi Hidayat. Dan kami sebagai muhibbinnya mengakui bahwa beliau Ustadz Adi Hidayat memang salah. Tapi kami harap mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran buat beliau untuk lebih berhati-hati lagi dalam menyampaikan berbagai macam ilmu. Tetapi menurut kami kesalahan-kesalahan beliau itu tidak begitu fatal. Kenapa? Karena beliau salah dalam menyampaikan ilmu lagu itu tidak akan membuat seseorang salah dalam beragama, tidak akan membuat seseorang salah dalam berakidah. Beliau salah dalam menyampaikan ilmu astronom, itu tidak akan membuat seseorang salah dalam beribadah, salah dalam kaifiah sholat, salah dalam kaifiah puasa, salah dalam kaifiah ibadah haji dan lain sebagainya. Jadi menurut kami tidak begitu fatal. Tapi mohon maaf nih, karena antum sudah mengoreksi kesalahan daripada ustadz-ustadz kami. Antum sudah mengomentari, mencari-cari kesalahan daripada ustadz-ustadz kami. Di antaranya Ustadz Adi Hidayat tadi. Kami juga akan mengoreksi kesalahan daripada ustadz-ustadz antum. Jadi mohon maaf, antum jangan sakit hati karena kesalahan ustadz-ustadz antum. Kami koreksi, kami komentari. Karena antum yang duluan, kami yang menjawab, antum yang ngasih umpan, kami yang tendang, ya. Nah, ustadz yang akan kami koreksi kesalahannya pada kesempatan kali ini yaitu Ustadz Khalid Basalamah, dan kami yakin Heri Pras adalah merupakan salah satu muhibbinnya. Mana kesalahan beliau? Mari kita lihat videonya. Ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja. Setahu saya sah saja. Nah, ini adalah merupakan salah satu ciri khas Ustadz Khalid Basalamah. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya, kalimat pertama yang beliau sampaikan itu adalah setahu saya, setahu saya, setahu saya. Itu salah satu ciri Ustadz Khalid Basalamah. Nah, menurut Ustadz Khalid Basalamah, jadi sah hukumnya ketika orang berwudu tanpa mengusap kepala. Itu menurut beliau. Padahal semua ulama madhab, dari mulai madhab Imam Maliki, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, semuanya sepakat bahwa mengusap kepala saat berwudu itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena ayat Qur'annya juga udah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka pagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aidiakum ilal marofik, dan basuh juga kedua tangan kalian sampai sikutnya, wamsahu biru'usikum, dan kalian hendak mengusap kepala kalian. Ini kalimatnya berbentuk fi'il amar. Amarnya juga bukan amar sunnah, tapi amar wajib. Bahkan ayat selanjutnya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kalian hendak membasuh kedua kaki kalian sampai kedua matanya. Nah, ini ayatnya udah jelas. Berarti statement daripada Ustadz Khalid Basalamah ini keliru, menyimpang, agak nyeleneh. Ya. Kita lanjut lagi videonya. Karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Karena membasuh kepala saat berwudu itu bagian dari sunnah. Siapa yang bilang gitu? Ulama mana yang mengatakan sunnah? Semua ulama itu menghukuminya wajib.
Kenapa beliau mengatakan sunnah? Ini dari mana dalilnya ini? Coba kalau ada kitabnya, datang ke sini, saya mau lihat, saya mau baca. Takutnya antum salah baca deh. Yang merupakan rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Nah, jadi teman-teman, menurut beliau fardu wudhu, rukun wudhu itu cuman ada dua, yaitu membasuh wajah dan membasuh kedua tangan sampai sikut. Ini jelas udah korupsi ayat. Kata Allah, "Pagsilu wujuhakum," basuhlah wajah kalian, "wa aidiakum ilal marofik," dan kedua tangan kalian sampai sikutnya, "wamsahu biru'usikum," dan kalian harus mengusap kepala, "wa arjulakum ilal ka'bain," dan kalian harus membasuh kedua kaki kalian sampai mata kakinya. Ini dua anggota wudhunya mau dikemanain? Ngusap kepala sama membasuh kedua kakinya mau dikemanain? Pantas ya, ayat aja dikorupsi, apalagi kasus ini jangan dibiarkan menyebar. Ya, itu kata jamaahnya, kata mukibinnya. Demi Allah, ada seorang ulama di Indonesia, dai terkenal sekali, biasa menyebar dengan slogan dakwah sunnah. Tutur katanya lembut, wajahnya sangat santun, orangnya juga baik, diundang di berbagai podcast. Dia dana umat untuk dirinya sendiri dan diserahkan kepada istri keempatnya. Lalu kata jamaahnya apa? Jangan biarkan informasi ini tersebar kemana-mana karena ini aib. Kita lanjut lagi videonya. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Masya Allah, ini statement dari mana ini? Bawa-bawa ulama lagi, kata para ulama, kata para ulama, kata para ulama. Ulama mana yang mengatakannya? Tidak, semua ulama mengatakan wajib mengusap kepala itu. Nah itu teman-teman, baru satu video kesalahan daripada Ustadz Khalid Basalamah, yakni mukibinnya pendekar Wahabi, Harry Pras. Dan kami yakin setelah kami mengomentari, setelah kami mengoreksi video ini, pasti ada banyak netizen yang bilang, ente mabuk, sadar dulu baru ngomong. Ada juga yang bilang, wah kayak video-video sebelumnya tuh, ada banyak yang komentari itu. Kelihatan banget kamu bencinya kepada Ustadz Khalid Basalamah. Padahal siapa yang duluan? Kan Harry Pras yang duluan. Saya hanya menjawab, saya hanya membalas video Harry Pras. Jadi saya juga bongkar nih kesalahan orang-orang antum, kesalahan ustadz-ustadz antum. Jadi antum, kata saya juga, jangan nyalahin saya karena saya nggak duluan. Yang duluan itu adalah orang-orang antum, Harry Pras tuh. Saya hanya menjawab, saya hanya membalas. Antum yang duluan, kami yang balas. Antum yang ngasih umpan, saya yang tendang. Ya. Nih kita kasih lagi satu video, di mana video ini adalah kasus Ustadz Khalid Basalamah. Dan walaupun ini videonya udah agak lama, tapi nggak apa-apa, saya setel ulang ya. Kita lihat videonya. Ada fakta menarik dan lucu dari kasus jual beli kuota haji yang sedang diusut KPK. Ya. Salah satunya pengakuan Khalid Basalamah sebagai korban pemerasan agar visa haji jamaahnya bisa cepat keluar. Nah, jadi Ustadz Khalid Basalamah mengakunya adalah salah satu korban, termasuk korban, kata Ustadz Khalid Basalamah. Si Ustadz menerima dirinya diperas dan kemudian setor uang ke pemeras. Tuh, jadi Ustadz Khalid Basalamah merasa dirinya diperas dan kemudian beliau juga setor uangnya ke pemeras tersebut. Narasi Khalid Basalamah ini ditelan mentah-mentah sama KPK. Nah, jadi narasinya ditelan mentah-mentah oleh KPK. Ya. Dan KPK kemudian mengamini dengan menyatakan ini adalah aksi pemerasan. Iya, iya. Ketika kasus ini terungkap, pelaku suap buru-buru mengembalikan uang ke Khalid Basalamah. Setelah kasus ini terungkap, pelaku suap pun buru-buru ngasih uang ke Ustadz Khalid Basalamah. Dan Ustadz Khalid Basalamah pun kemudian buru-buru ngasih uang itu ke KPK. Tapi ada yang aneh, kita lihat lagi videonya nih. Lalu, Khalid juga buru-buru mengembalikan ke KPK. Pertanyaannya, itu uang siapa? Kenapa dikembalikan ke Komisi Pemberantasan? Ini yang aneh. Jadi itu uang siapa? Kenapa dibalikinnya ke KPK? Bukan kepada jamaah. Kan uang itu bukan uang KPK.
Tapi uang jamaah, kenapa nggak dibalikin ke jamaah tadi? Atas dasar apa uang itu dikembalikan? Uang itu adalah uang jamaah. Jamaah haji rombongan Khalid Basalamah membayar ongkos haji seharga haji furoda. Padahal mereka ini berangkat dengan menyandang status haji khusus yang biayanya tidak semahal haji furoda. Sampai di sini paham kan? Khalid Basalamah jualan haji furoda ke para jamaahnya. Padahal mereka berangkat dengan status haji khusus. Nah, selisih antara biaya haji furoda dan haji khusus inilah yang dikembalikan ke KPK. Itu kan selisihnya beda ya. Daftar haji khusus dan haji furoda. Kalau misalkan haji khusus 100 juta nih, haji furoda 150 juta. Nah, uang yang dikasihin oleh Ustadz Khalid Basalamah ini ke KPK, uang selisihnya aja. Berarti yang 50 jutanya. Sisanya nggak tahu saya kemanain, nggak tahu. Yang jelas yang dikasihin ke KPK itu adalah selisihnya. Kita lanjut lagi. Dari sinilah kita jadi mafhum bahwa Khalid Basalamah itu bukanlah korban pemerasan. Dia justru aktif menyuap demi... Bukan korban pemerasan, bukan. Tapi dia itu mendapatkan visa haji khusus. Tragis sekali. Andai saya jadi Khalid Basalamah, saya akan... Tuh, kata yang punya akun ini, andaikan saja saya jadi Ustadz Khalid Basalamah, katanya. menolak diperas ataupun menyuap. Saya lebih memilih membalikan uang setoran haji furoda ke jamaah dengan beralasan bahwa saya, Ustadz Khalid Basalamah, pantang beribadah haji dengan cara menyuap. Benar sekali. Wah, Masya Allah. Nah, itulah teman-teman kesalahan daripada Ustadz Khalid Basalamah. Antum tinggal tilai sendiri ya, mana yang lebih fatal kesalahannya. Apakah Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Khalid Basalamah? Kalau Ustadz Adi Hidayat tadi menyampaikan ilmu lagu salah, apakah membuat seseorang jadi salah dalam beribadah, kaifiah sholat, wudhu dan lain sebagainya? Kalau Ustadz Khalid Basalamah barusan menyampaikan bahwa rukun wudhu itu ada 2, padahal ayat Qur'annya udah jelas. Jadi mana kesalahan yang lebih fatal? Mana yang akan menyebabkan seseorang salah dalam beribadahnya, kaifiah ibadah? Apakah Ustadz Adi Hidayat atau kesalahan daripada Ustadz Khalid Basalamah? Antum tinggal tilai sendiri. Tetapi kalau Ustadz Adi Hidayat, dia sering berbicara tanpa ilmu. Terakhir untuk Heri Pras, antum tinggal lihat kedua videonya ya, kesalahan daripada kedua pihak, Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian antum bandingkan, antum renungi mana yang bicaranya gak suka pakai ilmu dan mana yang bicaranya suka pakai ilmu. Mikir. Pendekar. Katanya pendekar. Antum ini gimana sih? Pendekar biasanya bijak, tapi ini pendekar gak bijak. Satu-satunya pendekar yang gak bijak ya ini, pendekar Wahabi. Nah, jadi buat teman-teman semua, silahkan antum tinggal simpulkan sendiri mana ustadz yang sanad ilmunya tersambung sampai ulama-ulama salaf, bahkan sampai Rasulullah SAW, dan mana ulama yang sanad keilmuannya nyambung ke Bah Google, nyambung ke Syekh Google, searching dulu saat ceramah. Kalau setiap ceramah harus pakai HP, setiap ceramah harus pakai laptop, karena ilmunya ada di HP, ilmunya ada di laptop. Antum tinggal tilai sendiri. Ya, terima kasih. Itu saja video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini sampai ke beranda Heri Pras. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.